sehubungan dengan Surat Induk Koperasi TKBM Pelabuhan tanggal 27 Januari tahun 2022. Nomor 10 Inkop TKBM tanggal 1 Januari tahun 2022. Perihal edaran aksi damai penyampaian aspirasi menolak rencana pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi tahun 2011 serentak se-Indonesia. Selanjutnya menyikapi kondisi eksistensi Koperasi TKBM Pelabuhan dan berdasarkan hasil rapat koordinasi pengurus induk Koperasi TKBM Pelabuhan, tim eksistensi KTKBM Pelabuhan, pengurus DPP, Vepti KSPSI, pengurus DPP, Vika SPSI dan Aliansi SPSB TKBM Pelabuhan se-Indonesia tanggal 25 Januari tahun 2022 dengan agenda sikap dan aksi menolak rencana pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi. Bersama ini kami pengurus dan seluruh anggota TKBM Koperasi Jasa TKBM Tenaga Kerja Bongkar Muat, Karya Tulus, Pelabuhan Makassar menyampaikan pernyataan sikap menolak rencana pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi tahun 2011 tentang pembinaan dan penataan Koperasi TKBM di Pelabuhan. Adapun dasar penolakan rencana pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi tahun 2011 tersebut akan berdampak antara lain hilangnya peran Koperasi TKBM sebagai pengelola tenaga kerja bongkar muat TKBM di pelabuhan sejak 1989. Untuk itu kami menyatakan sikap dengan 1. Menolak pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi tahun 2011 tentang pembinaan dan penataan Koperasi TKBM di pelabuhan. 2. Menolak pengalih kelolaan TKBM ke Badan Usaha Pelabuhan, BUP Perusahaan Bongkar Muat PBM. 3. Menolak tuduhan bahwa Koperasi TKBM sebagai penyebab biaya tinggi di pelabuhan. 4. Mempertahankan Koperasi TKBM sebagai wadah pengelola TKBM di pelabuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil, dan menengah pasal 29 dan 30. 5. Mendukung pemerintah untuk menekan biaya logistik nasional di kawasan pelabuhan melalui Program Nasional Logistik Ekosistem. 6. Koperasi TKBM Pelabuhan siap mereformasi sistem dan tata kelola menuju koperasi yang modern, akuntabel dan transparan serta profesional dalam melayani aktivitas bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan. Tembusan IT. 1. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta. 2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta. 3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta. 4. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta. 5. Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia di Jakarta. 6. Tim Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, Staranas PK, di Jakarta. 7. Arsip, laporan Nindarwati, fajarnewstv.com. Perusahaan bongkar muat dalam kurung TBM. Yang ketiga, menolak tuduhan bahwa Koperasi TKBM sebagai penyebab biaya tinggi di pelabuhan. Yang keempat, mempertahankan Koperasi TKBM sebagai wadah pengelola TKBM di pelabuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan menengah, pasal 29 dan pasal 30. Yang kelima, mendukung pemerintah untuk menekan biaya logistik nasional di kawasan pelabuhan melalui Program Nasional Logistik Ekosistem. Yang keenam, Koperasi TKBM Pelabuhan Makassar siap mereformasi sistem dan tata kelola menuju koperasi yang modern, akuntabel, dan transparan serta profesional dalam melayani aktivitas bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan. 7. Menolak adanya lebih dan satu badan koperasi TKBM di Pelabuhan Utama Makassar. Yang ke-8, atau yang terakhir, menegaskan kepada Bapak OP, KSOP,
KUPP Pelabuhan Makassar, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, dan Kepala Dinas Koperasi Kota Makassar untuk menindaklanjuti pernyataan sikap dari Serikat Pekerja Transport Indonesia TKBM Pelabuhan Makassar, Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Makassar, tertanda Ketua Serikat dan Sekretaris Serikat SPT. Terima kasih. Jadi apa yang menjadi tuntutan kami akhir-akhir ini, yaitu yang pertama mengenai pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi tentang penataan, pembinaan dan penataan koperasi TKBM di pelabuhan. Nah, tentunya yang menjadi harapan kami ke depan, bagaimana pemerintah menaruh kepedulian terhadap buruh-buruh di seluruh Indonesia, khususnya di Pelabuhan Makassar. Nah, kami juga meminta kepada pemerintah agar badan koperasi di pelabuhan itu adanya cuma satu. Karena saya beranggapan satu saja koperasi, badan koperasi di pelabuhan, Pak, itu belum tentu kita ini bisa sejahtera dengan adanya satu koperasi, apalagi dibentuk lagi badan koperasi lain, yakni itu badan usaha pelabuhan. Dalam hal ini tentunya PT Pelindo yang membentuk itu, dan atau perusahaan bongkar muat di pelabuhan. Nah, ketika itu terjadi ada dua atau lebih koperasi di dalam pelabuhan, maka kami ini secara lambat laun akan tersingkir dengan sendirinya. Itu sudah pasti, saya bilang. Karena kalau PT Pelindo itu sudah membentuk badan koperasi dan memiliki tenaga kerja, mau tak mau kami akan diusir dari wilayah pelabuhan ini. Itu tentunya. Karena tidak ada lagi yang perlu kita perjuangkan dalam, apalagi sudah keluar perpresnya, otomatis kita tidak bisa melawan badan koperasi lain. Itu sudah pelanggaran. Olehnya itu kami Serikat Pekerja Transport Indonesia bersama teman-teman yang lain berjuang untuk menyampaikan itu apa yang menjadi aspirasi para seluruh buruh TKBM Pelabuhan Makassar. Tapi ini harapannya terkait dengan artinya adanya dualisme koperasi ini, itu harapan koperasi yang apa namanya di sini yang Ada tulus itu bagaimana Pak harapannya? ya. Jadi tentunya harapan kami semua, karena kami juga membawa aspirasi dari anggota. Yang pertama itu kami hanya menginginkan satu badan koperasi di pelabuhan, yaitu koperasi Karya Tulus TKBM Pelabuhan Makassar. Itu harapannya kepada Presiden Jokowi ya. Tentunya ya mengacu ke sana, ke presiden, karena hanya presiden lah yang bisa Memberikan kebijakan. Ya, mengambil kebijakan dalam hal ini atas kepedulian kepada buruh-buruh kami. Jadi Pak terakhir atas nama siapa Pak? Nama saya Saripudinganto, saya Ketua Serikat Pekerja Transport Indonesia TKBM Pelabuhan Makassar. Ada pertanyaan?